Seorang manajer Indonesia, Jaka, jatuh cinta pada CEO kaya asal Kamboja, Nara. Dari rekan kerja hingga pasangan, akankah cinta mereka mengalahkan tradisi dan gengsi? Ikuti kisahnya. Jaka Sanjaya, seorang laki-laki asal Jawa Tengah, telah merantau ke Phnom Penh, Kamboja selama 5 tahun. Dengan semangat dan etos kerja yang tinggi, ia menempati posisi manajer operasional di Angkor Gold Realty, sebuah perusahaan properti mewah yang merajai pasar Asia Tenggara. Jaka adalah pekerja keras yang sederhana. Ia datang ke Kamboja dengan mimpi besar, menafkahi ibunya di kampung dan membuktikan bahwa orang Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Di mata rekan kerja dan stafnya, ia adalah sosok yang karismatik, jujur, dan selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, sifat yang jarang dimiliki oleh para ekspatriat muda di sana. Pemilik dan CEO dari Angkor Gold Realty adalah Nara. Nara adalah simbol kekayaan Kamboja modern, lulusan terbaik dari Wharton Business School. Ia memimpin perusahaan warisan keluarga yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah, memiliki jaringan hotel mewah, perkebunan karet, dan tentu saja kerajaan properti. Nara adalah wanita yang memesona namun dingin. Ia selalu tampil elegan dengan pakaian desainer dan perhiasan yang membuat Jaka seringkali merasa canggung saat berhadapan dengannya. Bagi Nara, perusahaan adalah segalanya. Ia tidak punya waktu untuk hal-hal sentimental. Hubungan profesional Jaka dan Nara awalnya hanya sebatas email berisi laporan profit dan rapat singkat yang tegang. Nara seringkali kritis, tetapi di balik kritikannya, Jaka tahu bahwa sang CEO selalu menghargai efisiensi dan inovasinya, terutama ketika Jaka berhasil menyelamatkan proyek kondominium tepi sungai yang hampir gagal. Perubahan mulai terjadi saat sebuah bencana kecil melanda. Sebuah proyek resor di Sihanoukville yang tertunda akibat badai tropis. Nara, yang harusnya terbang ke London, memutuskan untuk terjun langsung. Jaka adalah satu-satunya staf yang ia minta untuk mendampingi. Selama 2 minggu di lokasi, jauh dari kemewahan kantor, Jaka melihat sisi lain dari Nara. Ia melihat Nara yang membagikan makanan kepada pekerja yang kehilangan rumah, Nara yang tertawa lepas karena lalukonya yang garing, dan Nara yang hanya makan nasi putih dan ikan kering karena alergi makanan laut yang parah, padahal ia bisa saja memesan hidangan termahal di resor. Saat badai reda, Jaka melihat Nara duduk sendirian di tepi pantai, tampak lelah. "Anda baik-baik saja, Bu Nara?" tanya Jaka pelan. Nara menoleh. "Saya hanya lelah, Jaka. Terkadang saya berharap bisa berhenti sejenak, berhenti menjadi nyonya besar. Bahkan penguasa kerajaan butuh istirahat," kata Jaka. Tersenyum. "Ingin saya buatkan kopi luwak instan yang saya bawa dari Indonesia. Tidak mewah, tapi hangat." Nara tertegun. Ia menerima kopi itu, dan malam itu mereka bicara bukan sebagai CEO dan manajer, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama memikul beban. Nara terkesan dengan kesederhanaan dan ketenangan Jaka. Ia melihat Jaka bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai pilar ketenangan di tengah badai kehidupannya yang selalu sibuk dan penuh tekanan. Setelah kepulangan mereka, hubungan profesional mereka diwarnai sentuhan pribadi. Makan siang bersama menjadi lebih sering, diskusi proyek berubah menjadi diskusi tentang harapan dan mimpi. Nara jatuh cinta pada kejujuran, humor, dan ketulusan Jaka, hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh kekayaannya. Jaka, di sisi lain, jatuh cinta pada jiwa rapuh di balik penampilan Nara yang tangguh. Namun, kabar ini segera menyebar dan menimbulkan badai. Keluarga Nara. Tentu saja, keluarga Nara menentang keras. Bagaimana bisa pewaris kita menikahi karyawannya sendiri? Apalagi ia hanya seorang pekerja dari negara tetangga. Cari pria yang setara. Nara, protes pamannya, yang khawatir kekayaan keluarga akan jatuh ke tangan orang luar. Staf perusahaan. Gosip merajalela. Jaka dituduh hanya mengincar kekayaan Nara. Pasti dia hanya mau jadi tuan besar, bisik mereka. Jaka merasa tertekan, tetapi ia menghadapinya dengan cara khasnya, bekerja lebih keras dan menjaga integritasnya. Ia mengajukan pengunduran diri,
Karena tidak ingin dituduh memanfaatkan statusnya, saya tidak akan menerima pengunduran diri Anda, kata Nara tegas, menatap mata Jaka di ruang kerjanya yang luas. Saya mencintai Anda, Jaka. Saya mencintai Anda karena Anda, bukan karena posisi atau kekayaan saya. Saya tidak butuh pria yang setara dalam hal rekening bank. Saya butuh pria yang setara dalam hal jiwa. Nara dan Jaka memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu menjadi berita utama di seluruh Asia Tenggara, kisah cinta antara miliarder Kamboja dan pegawainya dari Indonesia. Mereka menggelar 2 upacara di Phnom Penh. Upacara megah sesuai adat Khmer. Jaka dalam balutan pakaian tradisional Kamboja yang indah, tampak gagah di samping Nara yang anggun. Di Jawa Tengah, pesta sederhana namun hangat, di mana Nara mengenakan kebaya, bersimpuh di hadapan ibu Jaka, meminta restu. Ia membuktikan bahwa kekayaan tidak menghalanginya untuk menghormati budaya dan akar suaminya. Jaka tidak pernah mengambil alih perusahaan atau kekayaan Nara, tetapi ia kembali bekerja sebagai Chief Strategy Officer, sebuah posisi yang ia peroleh berkat kemampuannya, bukan pernikahannya. Mereka menjadi pasangan yang unik. Jaka, dengan tenang dan kesederhanaannya yang Jawa, menjadi jangkar bagi Nara yang penuh gejolak dan ambisi. Sementara Nara, dengan jaringan dan visinya, membantu mewujudkan impian Jaka untuk membangun sekolah keterampilan gratis bagi anak-anak Indonesia dan Kamboja yang kurang mampu, membuktikan bahwa cinta mereka tidak hanya membawa kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga bagi dua bangsa. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati dibangun atas dasar kejujuran, saling menghormati, dan tidak terhalang oleh perbedaan status atau kekayaan. Cinta yang tulus dapat menginspirasi perubahan positif, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam masyarakat. Percayalah pada kekuatan cinta yang tulus. Tidak ada yang lebih kuat daripada hubungan yang dibangun dengan kejujuran dan saling mendukung, tanpa memandang status atau latar belakang. Hargai perbedaan. Cinta yang sejati tidak memandang kekayaan atau asal-usul, tetapi melihat hati dan integritas satu sama lain. Jadilah pribadi yang rendah hati seperti Jaka yang tetap sederhana meski berada di dunia yang penuh kemewahan. Kita juga bisa mencapai kebahagiaan dengan tetap menjaga nilai-nilai diri yang baik. Cintai dengan sepenuh hati dalam hidup. Kita perlu mencintai bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan pengorbanan. Jangan takut untuk mengejar impian. Setiap orang, tak peduli dari mana asalnya, bisa meraih impian besar jika memiliki tekad dan kerja keras. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.